Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Mengapa Arsenal wajib datangkan Cole Palmer dari Chelsea? Simak alasan dan beri pendapatmu. Arsenal tengah berburu tambahan amunisi segar untuk musim depan, dan satu nama yang seharusnya wajib masuk radar mereka adalah Cole Palmer. Gelandang serang milik Chelsea ini tampil sensasional sepanjang musim 2024/2025. Lihat saja statistiknya tidak main-main. Palmer mencetak 22 gol dan 11 assist di Premier League. Ia bukan hanya menjadi top scorer Chelsea, tapi juga pemain Inggris paling produktif di liga. Tak hanya urusan mencetak gol, Palmer juga mencatatkan rata-rata 2,7 key passes dan 1,9 dribble sukses per pertandingan. Efektivitasnya di sepertiga akhir lapangan benar-benar menonjol, bahkan jika dibandingkan dengan mayoritas gelandang Arsenal saat ini. Dengan kreativitas dan ketajaman dalam penyelesaian akhir, Palmer bisa menjadi kepingan yang hilang dalam skema menyerang Mikel Arteta, khususnya saat menghadapi tim-tim yang bermain defensif. Yang menarik, performa cemerlang Palmer tak berhenti di level klub saja. Di ajang Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 3 assist dalam 5 laga, meski sebagian besar turun sebagai pemain cadangan alias super sub. Visi bermain dan ketenangannya dalam tekanan menjadi aset berharga yang bisa mengangkat Arsenal bukan cuma di Premier League, tapi juga di pentas Eropa seperti Liga Champions. Satu hal yang jelas, jika Arsenal ingin serius merebut trofi, Palmer adalah investasi masa depan yang tidak boleh dilewatkan. Gimana menurutmu, Go Owners dan fans bola lainnya? Apakah Cole Palmer cocok mengenakan jersey Arsenal? Apakah dia layak diboyong dari Chelsea, rival London? Yuk diskusi di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Jamal Musiala dari Bayern Munich. Sepakat? Arsenal sedang mencari suntikan kreativitas dan determinasi di lini tengah, maka nama Jamal Musiala wajib masuk daftar incaran. Bintang muda Bayern Munich ini tampil gemilang sepanjang musim 2024/2025, mencatatkan 12 gol dan 9 assist dalam 30 laga Bundesliga. Tapi bukan cuma soal angka, Musiala juga mencatat rata-rata 3,1 dribble sukses dan 2,4 key passes per pertandingan, membuktikan betapa vital perannya dalam membongkar pertahanan lawan. Yang bikin makin menarik, Musiala punya fleksibilitas bermain di berbagai posisi menyerang. Ia bisa menjadi senjata rahasia yang dibutuhkan Mikel Arteta untuk menambah dimensi baru dalam skema permainan Arsenal. Tak berhenti di level klub, Musiala juga bersinar bersama timnas Jerman di Euro 2024. Ia mencetak 3 gol dari 5 pertandingan dan di usia baru 21 tahun, ia sudah menjadi motor serangan utama di Mannschaft. Dengan kombinasi kecepatan, visi tajam, dan teknik kelas dunia, Musiala bukan hanya cocok, ia adalah pemain yang bisa mengubah wajah Arsenal. Kalau The Gunners serius mengejar trofi Premier League dan ingin unjuk gigi di Eropa, maka Musiala bukan sekadar opsi, ia kebutuhan. Bagaimana menurut kamu, Go Owners dan pecinta bola? Apakah Jamal Musiala cocok jadi jenderal lini tengah Arsenal? Atau kamu punya nama lain yang lebih ideal? Yuk diskusi di kolom komentar. Inilah alasan netizen The Gunners bahagia. Mengapa Arsenal kemungkinan datangkan Phil Foden dari Manchester City? Setuju nggak nih? Phil Foden tengah berada di puncak performa dan Arsenal harus mulai berpikir berani. Bersama Manchester City di musim 2024/2025, Foden mencetak 19 gol dan 8 assist di Premier League, angka luar biasa untuk seorang gelandang serang. Bukan cuma itu, ia juga membukukan rata-rata 2,9 key passes dan 2,1 dribble sukses per laga, menjadikannya motor utama kreativitas di lini tengah City. Performa apiknya berlanjut di level internasional. Di Euro 2024, Foden tampil konsisten dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist, serta mencatatkan akurasi umpan 91%. Ia bukan hanya cepat dan punya teknik tinggi, tapi juga menunjukkan ketenangan luar biasa dalam mengambil keputusan di area krusial. Untuk Arsenal, Foden bisa menjadi pembeda yang nyata. Ia membawa kreativitas yang selama ini belum maksimal dimiliki lini tengah The Gunners. Bayangkan duet Foden dan Odegaard di lini serang poros dinamis yang bisa sangat mematikan bagi lawan. Memang, merekrut Foden dari rival langsung seperti Manchester City adalah langkah yang ambisius. Tapi kalau Arsenal serius ingin menantang dominasi City, maka merekrut bintang utamanya adalah langkah berani yang patut dicoba. Menurut kamu, apakah Phil Foden cocok bermain di bawah asuhan Mikel Arteta?
Atau terlalu mustahilkah memboyongnya dari Etihad ke Emirates? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dikabarkan Robert Lewandowski dari Barcelona siap menuju ke Arsenal yang butuh striker berkelas masih layakkah? Usia boleh 36 tahun, tapi Robert Lewandowski belum kehilangan tajinya di depan gawang. Bersama Barcelona di musim 2024-2025, ia mencetak 17 gol dan 5 assist dari 30 laga La Liga, bukti sahih bahwa insting golnya masih tajam. Dengan rataan 3,2 tembakan per laga dan akurasi penyelesaian mencapai 61%, Lewandowski tetap menjadi predator mematikan di kotak penalti. Tak hanya di level klub, di timnas Polandia pun Lewandowski tetap jadi andalan. Ia mencetak 4 gol dalam kualifikasi Euro dan tampil sebagai pemimpin sejati di lapangan. Pengalaman, ketenangan, dan kemampuannya menahan bola menjadikannya sosok ideal bagi Arsenal yang memang sedang membutuhkan ujung tombak kelas dunia. Musim lalu, lini depan Arsenal kerap mandul dalam laga-laga krusial. Lewandowski bisa menjadi solusi instan finisher berpengalaman yang mampu mencetak gol dari setengah peluang. Dengan skuad muda dan kreatif seperti The Gunners, kehadiran striker veteran sekelas Loy bisa jadi kunci untuk menjebol dominasi Manchester City. Menurut kamu, apakah Robert Lewandowski masih layak jadi ujung tombak Arsenal? Atau seharusnya Arteta mencari opsi yang lebih mudah? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester United incar Quinten Timber, mampukah Red Devils kalahkan Inter Milan? Persaingan panas di bursa transfer kembali memanas. Manchester United kini harus bersaing ketat dengan Inter Milan untuk mendapatkan tanda tangan Quinten Timber, gelandang andalan Feyenoord. Kabar ini dilansir oleh Talk yang menyebut pelatih anyar Inter, Christian Chivu, melihat Timber sebagai profil ideal untuk memperkuat lini tengah Nerazzurri. Pemain berusia 24 tahun ini bukan hanya punya kualitas individu mumpuni, tapi juga menyimpan cerita menarik. Ia adalah saudara kembar Jurrien Timber, bek Arsenal. Menariknya lagi, kontrak Quinten bersama Feyenoord tinggal menyisakan 1 tahun lagi, membuat masa depannya jadi sorotan banyak klub besar termasuk Manchester United dan Newcastle. Inter sendiri sudah mulai mengumpulkan informasi terkait situasi sang pemain yang kabarnya berada di posisi teratas daftar incaran mereka. Tapi bukan tanpa risiko. Timber sempat absen sepanjang paruh kedua musim 2024-2025 akibat cedera lutut serius, faktor yang tentu jadi bahan evaluasi penting bagi calon pembeli termasuk Inter dan United. Feyenoord pun siap membuka pintu negosiasi dengan catatan hanya jika tawaran yang masuk sesuai dengan tuntutan mereka. Klub tidak ingin kehilangan pemain kunci secara cuma-cuma saat kontraknya habis di 2026. Menurut kamu, mampukah Manchester United menyalip Inter Milan dalam perebutan Quinten Timber? Ataukah cedera panjangnya justru jadi penghalang utama? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Chelsea lolos ke final Piala Dunia antar klub 2025 usai tundukan Fluminense 2-0. Siapa bintang dan siapa yang bikin deg-degan? Chelsea melangkah meyakinkan ke final Piala Dunia antar klub 2025 setelah mengalahkan wakil Brasil, Fluminense, dengan skor 2-0 di Metlife Stadium. Kemenangan ini membawa The Blues selangkah lebih dekat menuju gelar bergengsi di level dunia. Namun di balik hasil positif tersebut, performa skuad Chelsea menunjukkan kontras yang cukup mencolok. Ada bintang bersinar terang, tapi juga pemain yang tampil di bawah ekspektasi. Yang paling menonjol tentu saja Joao Pedro. Rekrutan anyar ini langsung mencuri perhatian dengan memborong 2 gol kemenangan. Penampilannya nyaris sempurna dan menjadikannya man of the match dalam laga semifinal ini. Tapi tak semua pemain tampil meyakinkan. Salah satu sorotan tajam justru tertuju pada sang penjaga gawang Robert Sanchez yang mendapatkan rating terendah dalam kurung 5/10. Ia sempat membuat blunder fatal yang nyaris berujung petaka beruntung. Cucurella tampil sigap menyelamatkan keadaan. Dengan partai final sudah di depan mata, performa tim tentu harus lebih solid. Chelsea tak boleh mengandalkan 1-2 individu saja jika ingin mengangkat trofi. Gimana menurut kamu, siapa pemain Chelsea yang paling layak dipuji? Dan siapa yang harus segera berbenah jelang laga final? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Manchester City akan menghadapi Palermo. Kiper timnas Indonesia Emil Audero main. Manchester City akan bertemu dengan Palermo FC di Italia. Pertandingan ini berpeluang untuk mempertemukan kiper timnas Indonesia Emil Audero dengan Erling Haaland dan pemain bintang lainnya di Manchester City.
Manchester City dan Palermo kini dianggap sebagai klub saudara karena keduanya berada dalam naungan konsorsium asal Uni Emirat Arab City Football Group (CFG). Pertandingan antara Manchester City dan Palermo akan berlangsung di Stadion Renzo Barbera pada 10 Agustus mendatang. Laga ini adalah edisi perdana dari Piala Anglo-Palermitan. Duel uji coba ini sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-125 Palermo sejak berdiri pada tahun 1900. Palermo merupakan anggota City Football Group (CFG) sejak 2022. Klub asal Sisilia ini menjadi tim keempat dari CFG yang akan Manchester City hadapi setelah sebelumnya melawan Melbourne City, Yokohama F. Marinos, dan Girona FC. Laga tersebut juga akan menjadi debut kandang untuk pelatih baru Palermo, Filippo Inzaghi. Mantan pemain timnas Italia tersebut akan berhadapan dengan pelatih profesional Pep Guardiola. Menurut kamu, mampukah Emil Audero tampil di laga ini dan unjuk gigi lawan Haaland? Apakah Palermo bisa menutup kesepakatan tepat waktu? Yuk beri pendapatmu di kolom komentar. Bersaing dengan 10 klub, Liverpool serius kejar bek muda Parma Giovanni Leoni. Liverpool tampaknya belum mau menginjak rem di bursa transfer. Setelah belanja besar-besaran musim panas ini, The Reds kini serius memburu bek muda Parma, Giovanni Leoni, meski harus bersaing dengan lebih dari 10 klub Premier League lainnya. Leoni yang baru berusia 18 tahun berhasil mencuri perhatian klub-klub elite Eropa berkat performa matang di Serie A musim lalu. Tingkat akurasi umpannya mencapai 87,7%, hanya kalah dari 3 pemain Parma lainnya. Tak hanya itu, ia juga mencatat 63% kemenangan duel udara, membuatnya terlihat sangat menjanjikan di usia yang masih sangat muda. Liverpool sendiri tengah membangun ulang skuad untuk mempertahankan status juara Premier League yang mereka rebut kembali setelah 5 musim penantian. Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, dan Milos Kerkez sudah lebih dulu didatangkan membawa total belanja klub mendekati 200 juta euro. Meski nama-nama seperti Mark Guehi dan Alexander Isak juga sempat dikaitkan, laporan dari Talksport menyebut bahwa perhatian Liverpool kini tertuju pada Leoni. Meski sang pemain disebut lebih condong bertahan di Italia, peluang tetap terbuka, apalagi jika proyek Arne Slot benar-benar menjanjikan menit bermain dan pengembangan. Menurut kamu, apakah Giovanni Leoni layak menjadi bagian dari masa depan lini belakang Liverpool? Haruskah The Reds berjuang keras membawanya ke Anfield atau fokus pada bek yang lebih berpengalaman? Diskusikan di kolom komentar.